Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi dan Saya dengan Raditya Sawiwo dari Trading Clinic. di sesi acara kali ini seperti biasa kita akan mengadakan webinar yang materinya bagus banget para traders. Karena apa? Di sesi ini kita akan mereview apa sih yang menjadi hasil kebijakan dari FOMC Minutes di pekan kemarin. Karena apa? Begitu keluar itu data, akhirnya harga emas terjun bebas sebesar $125 dari level tertinggi sepanjang masa di 2449 akhirnya terkoreksi menuju 2325. Nah, ini pertanyaan yang paling seru. Jadi, sebetulnya apa sih yang menyebabkan pergerakannya itu sampai bisa sedahsyat seperti itu? Gimana nih Pak Raden? Ya, jadi kita hari ini merupakan sebuah webinar yang sifatnya spesial gitu ya. Ya, betul. Karena kita akan bahas tentang FOMC meeting sebelumnya, mulai dari awal tahun Ya. hingga sampai saat ini dan menjelang FOMC meeting tanggal 10 bulan depan gitu. Oh, oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan kebijakan Bank Sentral Amerika ini terkait dengan kebijakan moneter mereka, itu kan pernyataannya berubah-berubah. Ya, betul, Ya kan? betul. Mulai dari awal tahun ketika harga minyak masih rendah, mereka optimis bulan Juni akan pangkas suku bunga, ya kan? Namun sekarang udah mendekati bulan Juni nih, bulan depan udah bulan Juni, tanggal 10 nih kan, tiba-tiba bergeser lagi. Galau lagi nih Padahal pejabat bulan Fed. lalu udah cukup optimis ya. Jerome Powell udah cukup optimis bahwa inflasi terkendali, kemudian suku bunga besar kemungkinan akan dipangkas mulai dari bulan Juni, ya kan? Yang pada akhirnya memberikan satu dorongan pelemahan terhadap mata uang dolar. Ya, ya. Gitu. Namun kondisi yang terjadi ini bukan tanpa alasan sebenarnya. Gitu. Jadi setiap kita melihat adanya satu gejolak pergerakan terhadap harga minyak dunia yang dipicu oleh terjadinya geopolitik aspek di Timur Tengah maupun Ukraina dan Rusia, itu selalu menimbulkan sebuah kekhawatiran buat pemerintah Amerika maupun pengambil kebijakan moneter Amerika terhadap munculnya kembali ancaman inflasi seperti itu, Pak Yosi. Sehingga itu yang akan menjadi topik utama kita pada hari ini dan kita akan coba kita akan bahas secara detail sebenarnya apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara mengantisipasinya. Iya. Nah, poin tambahnya adalah kita akan bahas bagaimana prospek pergerakan harga emas. Gitu. Yang akhir-akhir ini anjlok tajam gitu. Walaupun data inflasinya mengalami penurunan betul. Namun justru emas mengalami pelemahan juga. Betul. Gitu. Oke, kita mulai. Soalnya banyak nih Pak yang bertanya kepada kita, wah Pak ini kok emas tiba-tiba melorotnya jauh banget nih, ya kan? Apakah dia nanti akan menurut Bapak nih, apakah dia akan terus berlanjut penurunan atau dia akan melakukan rebound? Betul. Nah, sebenarnya kalau kita bahas di awal, itu semuanya nggak terlepas dari rilis data fundamental ekonomi yang akan dirilis pada minggu ini. Salah satunya adalah revisi data GDP dan data PCI yang akan menjadi fokus pasar hari Jumat nanti. Gitu. Oke. Nah, namun demikian kita akan secara bertahap membahas itu dan kita mulai. Nah, seperti sebelumnya yang pernah kita ketahui, yang pernah kita sampaikan kepada halayak publik begitu ya, bahwa faktor pendorong dolar adalah prospek pemangkasan suku bunga The Fed gitu. Faktor yang menekan dolar. Nah, kemudian rilis data ekonomi yang buruk gitu. Nah, kemudian harga minyak dunia dan turunnya nilai yield obligasi. Jadi harga minyak dunia yang turun, maka memberikan satu gambaran kepada The Fed bahwa ancaman inflasi akan mereda. Dan di sana kebijakan tingkat suku bunga obligasi tinggi tidak diperlukan. Nah, namun di titik yang berbeda, faktor yang menguatkan dolar adalah sebaliknya. Yield obligasi yang naik karena apa? Karena naiknya harga minyak dunia. Itu. Karena semakin memanasnya konflik Timur Tengah yang mengakibatkan terjadinya sebuah resiko terhadap potensi kenaikan. Plus karena pertumbuhan ekonomi Amerika itu sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi Amerika, kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke. Nah,
Ini merupakan sebuah gambaran terhadap harga minyak dunia. Kita ambil historinya memang agak cukup jauh ya, dari awal tahun 2000-an, di bawah tahun 2000-an gitu ya. Yang pertama, pada saat subprime mortgage ya, krisis moneter tahun 2008 ya. Tahun 2008 itu kan terjadi penurunan harga minyak dunia secara signifikan. Karena dengan terjadinya krisis, maka permintaan akan mengalami penurunan secara signifikan. Betul kan? Itu yang berakibat pada turunnya harga minyak secara signifikan. Namun, catatannya adalah pada saat itu, ketika terjadi krisis, obatnya itu adalah penurunan suku bunga, kemudian memberikan quantitative easing atau stimulus ekonomi. Nah, kebijakan itu diharapkan mampu menggerakkan lagi roda ekonomi. Sehingga pada saat kebijakan itu dibuat, penurunan suku bunga dilakukan, terjadi ekspektasi peningkatan permintaan terhadap produk energi. Nah, itu yang kemudian mendorong pergerakan harga minyak kembali naik di atas $100 per barel. Itu. Jadi poinnya adalah penurunan suku bunga menginspirasi pertumbuhan ekonomi. Yang dipikirkan oleh para pedagang adalah inspirasi pertumbuhan ekonomi itu akan meningkatkan permintaan terhadap minyak lagi dan harga minyak akan naik gitu. Nah, kemudian pada saat tahun 2020, pada saat pandemi, ya kan? Terjun bebas itu. Nah, karena kan memang kita ini kan terisolasi gitu kan. Betul. Ya kan? Terisolasi, kemudian ancaman krisis gitu kan. Kemudian harga minyak mengalami penurunan secara signifikan karena ancaman krisis itu. Mudah-mudahan nggak kesampaian lagi itu. Ya, nggak kejadian sekali. lagi ya. Semoga nggak terulang gitu ya. Iya, betul. Nah, namun antisipasi krisis itu kan kembali ke histori yang ada. Bahwa obatnya adalah pemangkasan suku bunga. Iya kan? Pemangkasan suku bunga mendorong pergerakan harga minyak mengalami peningkatan. Iya kan? Ya. Ditambah lagi geopolitik yang terjadi di Rusia, Ukraina, dan plus Timur Tengah. Ada dua lagi geopolitik ya sekarang ya. Benar. Itu yang semakin mendorong pergerakan harga minyak sempat bergerak di atas $100 per barel lagi gitu. Mendekati $130 per barel. Gitu. Nah, itu yang membuat Federal Reserve ketika melihat kondisi harga minyak naik signifikan, kemudian inflasi kemarin itu naik signifikan gitu kan karena lonjakan harga minyak yang tinggi. Mereka kan kebijakannya menaikkan tingkat suku bunga secara agresif. Hingga pada saat itu kalau kita bahas ya, suku bunga bertengger di level 5,25% hingga 5,5%. Ya. Betul kan? Seharusnya dengan kenaikan tingkat suku bunga, itu kita melihat bahwa harga minyak bisa turun secara signifikan gitu kan? Betul. Benar nggak? Seharusnya yang kita lihat seperti itu. Tapi faktanya, kenaikan tingkat suku bunga hanya mampu mendorong pergerakan turunnya harga minyak di area sekitar $60 per barel pada saat itu. Karena apa? Karena munculnya resiko geopolitik. Gitu. Jadi poin pertamanya sekarang ini adalah faktor geopolitik. Gitu. Nah, itu kalau kita perhatikan, ya memang sekarang ini belum ada satu gambaran yang secara konkret apakah geopolitik ini dengan wafatnya pemimpin Iran akan mereda, atau bahkan ada gejolak baru yang lebih besar yang kita khawatirkan dan bisa mendorong pergerakan harga minyak sendiri mengalami peningkatan. Namun jurus jitu Federal Reserve saat ini, jadi faktor naiknya harga minyak ini bukan hanya karena faktor geopolitik aja sebenarnya, karena pertumbuhan ekonomi dalam negeri itu sendiri juga bisa mendorong pergerakan harga minyak ini meningkat, gitu, naik. Nah, dengan turunnya inflasi yang terjadi saat ini di banyak negara, termasuk di Amerika, ya, itu seharusnya kan Amerika, inflasi sudah turun, berarti inflasi terkendali, suku bunga kan diturunkan seharusnya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, prospek pemangkasan suku bunga akan kembali mendorong harga minyak itu akan mengalami peningkatan. Itu yang dikhawatirkan oleh banyak negara. Dan ketika harga minyak mengalami peningkatan, inflasi akan kembali naik. Oke. Itu yang terjadi. Itu yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan.
ketika prospek pemangkasan tingkat suku bunga terjadi, harga minyak naik dan kemudian upaya untuk menekan inflasi mendekati angka 2% itu gagal. Gitu. Itu latar belakangnya. Sehingga lelang obligasi terus dilakukan untuk apa? Untuk mengeringkan likuiditas, untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Dampaknya adalah, nah ini dampaknya. Yang minggu ini kita amati adalah, kita masih akan memantau bagaimana kondisi laju inflasi dari data PCI. Kita juga akan memantau revisi data Gross Domestic Product dari AS yang akan dirilis pada hari Kamis nanti. Betul. Yang mana data kuartal keempat tahun 2023 dan kuartal pertama tahun 2024 ini direvisi turun signifikan. Dari data lalu 3,4%, rilis pertamanya 1,6%, revisinya 1,3%. Nanti nih yang hari Kamis nih. Ya, prediksinya demikian. Makin turun aja tuh GDP-nya Amerika. Nah, ini yang kita pikirkan itu kenapa Amerika itu pada arah urgensi bahwa suku bunga besar kemungkinan bisa lebih cepat untuk dipangkas karena pertumbuhan ekonominya sudah terdampak terhadap tingginya tingkat suku bunga yang ada, kayak gitu. Nah, jadi bila mana nanti GDP-nya seperti yang kita perhatikan, di sini kita ulas dulu ya. Jadi kalau misalnya ini gambaran dari tadi prospek pemangkasan suku bunga itu akan berakibat pada kenaikan harga minyak, ya kan? Kalau kita lihat detail secara teknikal, pola pergerakan dari pergerakan harga minyak sendiri di daily technical sedang membentuk satu pola yang namanya triangle atau pola segitiga gitu ya. Nah, pola segitiga ini memberikan satu gambaran bahwa akan terjadi sebuah penurunan dan kemudian ada masih resiko untuk kembali mengalami peningkatan begitu. Ya. Nah, namun dalam hal ini yang terjadi kelihatannya akan bersifat terbatas. Pola ini memberikan satu gambaran bahwa kenaikannya di line atas, di resisten atasnya itu di area sekitar 82-an. 8182-an lah. Ya, 8182. Itu 8250, 8250 sampai 8150-an. Gitu. Sementara kalau supportnya itu, Pak? Penurunannya ini potensi pergerakannya bisa berpeluang kembali ke area sekitar 70-an. Oke, jadi bocoran dari Pak Radit, intinya untuk harga minyak dunia itu support di area 70-an, kalau resisten di area 8182 ya Pak? Ya, oke. Jadi dia masih bergerak range trading. Nah, kalau kita bicara tentang technical, biasanya pola triangle itu akan membentuk 3 resisten, di mana sekarang ini baru terjadi 2 resisten, ya. 1, 2 kepala dan 2 kaki itu ya. Ya. Nah, kalau misalnya nanti terbentuknya lebih ke arah resistennya dulu ke area sekitar 81 atau 82, ketika dia mengalami penurunan besar kemungkinan dia akan break level bawahnya. Oke. Gitu. Jadi misalnya terbentuk dulu level resistennya nih, resisten ketiga terbentuk nih. Kemudian dia akan menuju ke level support ketiga, ya kan? Ini kan baru terjadi 2 support ya, 2 kaki ya. Biasanya support ketiga itu akan dilewati. Oke. Jadi hati-hati ketika harga minyak break level 70, besar kemungkinan itu akan mengalami penurunan. Gitu. Nah, itu poin pentingnya. Jadi intinya sekarang ini pemerintah Amerika itu dalam titik dilema. Mereka akan pangkas suku bunga. Pemangkasan suku bunga itu berakibat pada persepsi publik bahwa pertumbuhan ekonomi akan kembali bergejolak, akan kembali meningkat. Permintaan terhadap produk energi akan kembali naik. Gitu. Dan itu akan menghambat laju upaya bank sentral untuk menekan inflasi mendekati 2% gitu. Itu problemnya. Itu makin pelik itu kapan sampainya itu inflasi 2% itu di situ letak belakangnya. Jadi ketika laju inflasi atau penurunan harga minyak terjadi, mereka optimis untuk memangkas tingkat suku bunga dalam waktu dekat. Tapi ketika harga minyak kembali mengalami kenaikan, mereka mulai was-was lagi gitu. Nah, intinya seperti itu. Tapi yang jelas biasanya pergantian pemimpin Amerika itu memberikan satu aura tersendiri, ya kan?
kalau Partai Republik yang memimpin biasanya lebih dominasinya ke arah pertumbuhan ekonomi. Oh, Gitu. oke. Ya, jadi tingkat suku bunga rendah, kemudian upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagainya itu upayanya lebih ke arah sana. Gitu. Jadi kecenderungannya ini bisa mendorong pergerakan harga minyak mengalami satu potensi jangka panjang mengalami potensi satu kenaikan gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat dari pola jangka pendek dalam 3 sampai 6 bulan ke depan, ini range-nya selagi terjadi range trading dan potensi pergerakannya cenderung mungkin akan mencoba dulu turun tajam gitu, melewati level 70. Nah, setelah itu baru akan mengalami Pergerakan naik. gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi sebetulnya yang paling betul tuh harga minyak kalau secara normal harusnya dia ke 70-an dulu. Kalau bisa ya Pak ya. Kalau dia ternyata larinya ke 80-an justru malah bingung nanti pejabat Fed. Bahaya kalau dia ke 70 dulu. Besar kemungkinan naiknya akan break level resisten. Oh, lebih kencang lagi nanti. Iya. Oh, oke. Secara teknikal begitu. Jadi besar kemungkinan harapannya dia lari ke 80-an dulu. Nanti baru turun. Ketika turun melewati angka 70. Oke. Kalau kita sinkronkan dengan kebijakan Federal Reserve saat ini, ya dengan kondisi GDP yang turun 1,3%, aduh, sekarang ini masyarakat, sekarang ini trader ini antara harus percaya dengan fakta atau harus percaya dengan apa yang disampaikan oleh Federal Reserve gitu. Ya, Problemnya itu. Yang disampaikan oleh banyak pejabat Federal Reserve bahwa mereka tetap bersikukuh pada kebijakan hawkish, kebijakan penguatan mata uang. Ya kan? Tapi faktanya pertumbuhan ekonomi terus melambat gitu. Ya kan? Jadi kalau itu terus dibiarkan maka akan rusak pertumbuhan ekonominya. Gitu. Ya. Sementara kondisi inflasi sekarang Amerika di titik 2,8% misalnya, ya kan? 2,8%, CI-nya taruhlah misalnya nanti dirilis misalnya 2,6%. Suku bunga masih di angka sekitar 5,5%. Gitu kan, 5,25 hingga 5, itu udah terlalu jauh. Itu udah saatnya untuk dipangkas. Kalau mereka ingin melakukan satu langkah hati-hati, setidaknya melakukan satu action untuk memangkas tingkat suku bunga secara bertahap. Tahun ini bisa saja 50 basis point, ya kan? Ya. Jadi artinya masih di angka sekitar 5%. Dengan inflasi 2,6 masih aman, gitu. Kayak gitu. Ya. Jadi gambarannya besar kemungkinan ya dipangkas kalau mana nanti data GDP-nya dirilis sesuai ekspektasi 1,3%, kemudian data PCI-nya di angka 2,6%, besar kemungkinan September itu adalah kondisi yang cukup realistis untuk direalisasikan dalam pola pemangkasan tingkat suku bunga dari Federal Reserve sendiri. Itu cukup realistis. Gitu. Nah, ini kan kemarin kan kita punya gambaran kan sekitar Juni. Tapi kenyataannya sekarang pasar berekspektasi bahwa itu akan dilakukan bulan September. Kalau bulan Juni, pemangkasannya besar kemungkinan akan terjadi sekitar 3 kali atau 75 basis point. Range-nya antara sekitar 4,75%. Tapi kalau misalnya September, besar kemungkinan akan ditahan di angka 5%. Tapi kalau misalnya kondisi inflasi terkendali secara signifikan begitu ya, sebelum bulan September atau taruhlah mendekati akhir tahun udah bergerak di bawah 2% atau udah dekat area 2%, besar kemungkinan The Fed bukan tidak mungkin bisa memangkas tingkat suku bunga mereka 50 basis point sekali. Jadi September 25 basis point, akhir tahun jegrek 50. Ya, bisa terjadi seperti itu. Kayak gitu. Bila mana kondisi ekonomi mengharuskan kondisi itu terjadi. Dengan inflasi yang juga udah cukup aman, udah cukup rendah, ya bisa jadi itu dilakukan. Nah, ini proyeksi kuartal keempat, kuartal pertama tahun 2023, tahun 2024 gitu ya. Yang mana prediksinya di median forecast-nya itu akan terjadi penurunan suku bunga secara agresif besar kemungkinan di tahun depan gitu. Tapi dalam konteks yang masih boleh dibilang terjadi secara gradual kayak gitu. Tapi tingkat suku bunga diprediksi akan stabil di area sekitar tahun 2026 sampai tahun 2027. Itu akan terjaga secara stabil. Kayak gitu. Nah, proyeksi di sebelah kanan ini lebih stabil dibandingkan proyeksi sebelumnya di tahun di sebelah kiri, yaitu proyeksi lama gitu ya.
dan itu memprediksikan bahwa tingkat suku bunga akan dipangkas lebih ekstrim dibandingkan proyeksi yang terbaru gitu. Jadi proyeksi yang sebelah kanan ini lebih realistis lah melihat kondisi yang terjadi saat ini karena Ya. memang inflasinya cukup bandel gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, kita melihat bahwa nilai yield obligasi dari Amerika sendiri juga masih dalam tren kenaikan gitu untuk menjaga bahwa pertumbuhan ekonomi supaya tidak terlalu cepat, supaya teredam, supaya permintaan terhadap minyak sendiri juga tidak terlalu tinggi hingga kembali mendorong pergerakan harga minyak kembali mengalami kenaikan. Ya. Yang sekarang ini justru menjadi masalah bagi pemerintah Amerika adalah ketika kondisi pertumbuhan ekonomi China mulai pulih gitu. Karena mereka banyak gelontorkan stimulus ekonomi gitu. Nah, ini yang juga diekspektasi juga akan berpengaruh terhadap naiknya lagi harga minyak dunia. Oke. Kayak gitu. Nah, Juni ini juga ada agenda meeting OPEC yang prediksinya mungkin akan memperpanjang rencana pemangkasan produksi yang diprediksi juga akan turut berpengaruh terhadap naiknya harga minyak dunia. Jadi saya kalau secara makro sih lebih berpikir dia akan mencoba tes ke 80 dulu untuk mengalami penurunan. Ketika harga minyak mulai mendekati angka 80 atau berada di atas 80, maka kebijakan Bank Sentral Amerika adalah tetap untuk menerapkan kebijakan mata uang kuat atau bisa efeknya akan bisa mendorong dolar menguat, emas turun, other currency turun, yang paling signifikan turun itu di stock market. Jadi kalau misalnya data rilis hari Kamis GDP revisinya 1,3%, kemudian data inflasinya juga tidak terlalu mengkhawatirkan, misalnya di angka 2,7% atau 2,6%, tapi pejabat-pejabat The Fed masih bersikukuh terhadap pola hawkish, stock market yang akan menjadi sasarannya. Stock market akan drop, terkoreksi, ya, akan turun. Itu poin pertamanya. Jadi yang kita dapat hari ini adalah peluangnya ketika kita lihat harga Dow Jones naik, bahwa kelihatannya itu kenaikannya bersifat terbatas. Gitu. Begitu pula Nasdaq. Nasdaq sekarang ini kan terinspirasi oleh saham teknologi yang berbasis artificial intelligence. Artificial intelligence. Begitu. Nah, berikutnya, nah ini seperti yang saya sampaikan. Untuk kuartal pertama tahun 2024 itu dia punya GDP direvisi sekitar 1,3%. Dari sebelumnya 3,4%. Ini yang memberikan satu gambaran bahwa kita melihat pertumbuhan ekonomi mulai rusak gitu. Karena dampak tingkat suku bunga tinggi. Itu. Di kolom paling bawah itu adalah gambaran dari data gross domestic product atau PDB-nya. Gitu. Nah, ini arah tren pergerakan indeks dolar. Kalau harga minyak naik lagi mendekati angka 80-an, maka upaya Bank Sentral adalah mempertahankan nilai dolar dengan cara lelang obligasi terus. Itu apa boleh buat nggak bisa dihindari. Dan lelang obligasi itu akan membuat likuiditas dolar langka di market, mata uang dolar menguat. Jadi prospeknya indeks dolar besar kemungkinan kalau dari sisi grafik ini akan tertahan kuat penurunannya di area sekitar 420-an hingga 104. Gitu, nggak akan jauh-jauh. Jadi indeks dolar ini bisa kita buka grafiknya, kemudian kita bisa bentuk chart pattern-nya, pola-polanya. Jadi kita bisa gunakan sebagai referensi untuk melakukan aktivitas analisa gitu. Karena semua basis pergerakan baik itu di pasar uang maupun di komoditas itu versus US dollar, termasuk harga emas sendiri. Gitu. Jadi lebih enak kalau kita nggak clear analisa emas, kita bisa lihat referensinya di indeks dolar. Gitu. Hati-hati level 104.20. Kalau itu nggak break ya, dan minyak naik lagi, ya besar kemungkinan dia akan coba tes untuk mengalami kenaikan lagi. Kita akan jumpai lagi level 105.20, 105.70 atau bahkan ke 107. Kayak gitu, Bro Yos. Gitu.
Nah, ini kebijakan tingkat suku mungkin dipangkas dua kali, September akhir tahun. Tapi yang menjadi poin saya adalah 2 kali, apakah itu 25-25 ataukah itu 25-50. Gitu. Gitu poinnya. Nah, ini nih yang dicari-cari nih. Ini dagingnya ini. Dagingnya. Ini dagingnya. Jadi kemarin tulang-tulang. Daging dengan lemak atau daging tanpa lemak? Ini daging sop yang ditunggu-tunggu sama orang. Nah, karena banyak yang bertanya selalu, ini gimana nih Pak Radit? Ini gimana ya? Ini gold. Ya. Jangka pendek ini, dengan rilis data GDP yang turun dari 1,6 menjadi 1,3, orang itu mulai meragukan apakah benar Fed ini bisa bertahan dengan kebijakan hawkish. Ya, kan? Ya, betul. Dan sebelum rilis data GDP revisi hari Kamis nanti, itu digunakan oleh para pelaku pasar untuk melakukan aksi taking profit setelah mereka melakukan aksi jual dari beberapa minggu yang lalu terhadap emas. Ya. Gitu. Jadi mereka meyakini apa yang disampaikan oleh pejabat The Fed, tapi mereka faktanya melihat bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi itu melambat. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa fakta itu mempengaruhi secara psikologis apa yang mereka lakukan. Dan yang mereka lakukan terhadap fakta itu adalah mereka meresponnya dengan aksi taking profit. Oke, emas gitu. Tapi kalau kita kombinasikan dengan technical gitu ya, bahwa kenaikan atau aksi taking profit terhadap naiknya harga emas ini bersifat sementara. Kalau dia nggak break, kalau kita lihat ya, dia nggak break level 2360 sampai 2370, besar kemungkinan dia masih dalam tren penurunan. Gitu. Tren penurunan dengan orientasi target pertamanya di area sekitar 2315 sampai 2390. 2290. Ya, 2290. Betul. Nah, mungkin nggak itu terjadi? Ya bisa saja itu terjadi. Dia akan sempurna untuk terjadi kondisi seperti itu apabila data GDP-nya nanti ternyata lebih tinggi dari prediksi pasar. Data inflasinya tidak serendah apa yang pasar predik. Gitu. Kalau ternyata GDP-nya benar 1,3%. Nah, nanti dulu. Kalau misalnya PCI-nya masih di angka sekitar 2,8 dengan GDP 1,3% dan pejabat The Fed masih optimis dengan status hawkish, yang paling signifikan turunnya itu sahamnya itu tadi. Ya. Gitu. Sahamnya itu tadi yang signifikan. Dojonya akan drop. Karena kondisi ekonomi udah mulai goyang, kebijakan tetap dipertahankan. Gitu. Itu yang akan terjadi. Besar kemungkinan itu resiko yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya dia punya GDP masih di angka 1,6%, kemudian inflasinya taruhlah di angka sekitar 2,6 seperti ekspektasi pasar dari 2,8%, kemudian dia tetap hawkish, ya besar kemungkinan pergerakan emas juga masih punya potensi untuk mengalami potensi penurunan. Gitu. Nah, kecuali kalau GDP-nya turun signifikan, kemudian dia mulai goyang dengan kondisi ekonomi yang mulai melambat, dia mulai menyampaikan tentang peluang dovish atau kebijakan moneter, pelonggaran kebijakan. Nah, itu kita akan lihat mungkin emas akan coba melewati level resisten 2360 atau bahkan ke 2400 break, itu 2500 itu strong resistennya. Seperti yang ada di channel itu, 480 2500. Jadi poinnya benar-betul data GDP sama data core PCE di pekan ini benar-benar berpengaruh banget ini Pak ya buat emas ya Pak ya. Sama pernyataan dari Federal Reserve. Jadi kalau misalnya data ekonominya melambat, inflasinya turun, tetapi kemauan dari bank sentral tetap masih mempertahankan kebijakan tingkat suku bunga tinggi, apa boleh buat. Mereka terus lelang obligasi, ya dolar akan tetap menguat walaupun inflasinya turun. Itu persis seperti yang disampaikan oleh pernyataan oleh beberapa pejabat The Fed kan. Walaupun inflasi turun, mereka belum tentu akan pangkas suku bunga, ya kan? Mereka masih tetap akan pertahankan suku bunga sampai benar-benar inflasi itu turun secara stabil gitu kan. Kayak gitu. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan di sini? Di level resisten bisa saja antisipasi lakukan aksi jual di level 2360, pastinya dengan batasan risiko. Karena tren di daily technical, di weekly technical itu masih turun.
Gitu. Jaga-jaga resisten di 2360-an. Nah, iya. 62, 60 sampai 62 itu resisten solidnya. Kalau itu nggak break, besar kemungkinan dia akan coba kejar level supportnya di area sekitar 2290 Oke. di channel bawahnya tuh, kayak gitu. Nah itu yang perlu kita antisipasi secara besar. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, bentar ya, saya cek dulu Pak. Ada Pak, dari Bapak Harlan, dengan prospek pemangkasan suku bunga saat ini, bagaimana kemungkinan terhadap harga emas mungkin tidak melampaui 2.500? Nah, ini Gimana tuh Pak? ngeri-ngeri sedap itu ya. Wih, langsung 2.500 aja, masih jauh Pak. 2.400 aja belum. Pemangkasan suku bunga urgensinya akan tinggi ketika pertumbuhan ekonominya melambat secara signifikan. Gitu. Jadi kalau misalnya GDP ini nanti didukung, misalnya GDP turun nih 1,3 atau mendekati 1%, kemudian didukung oleh pernyataan pejabat-pejabat The Fed yang tadinya hawkish mulai bergeser menjadi mulai fleksibel atau dovish, nah itu bisa ke arah sana. Tapi memang akan terjadi secara gradual gitu Pak Harlan ya. Gitu. Ada beberapa level resisten yang harus dilewati. Salah satunya misalnya seperti yang saya sampaikan tadi 2360, 2390, kemudian 2430-an itu level double top yang sama. Kemudian baru level orientasi targetnya adalah 2480 hingga 2500. Jadi itu akan kita pantau secara gradual seperti itu. Oke. Itu Pak Harlan. Tapi kalau misalnya walaupun terjadi satu penurunan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, namun pejabat The Fed masih hawkish, itu bagaimanapun akan dicoba untuk kejar level psikologis bawah atau level supportnya di area sekitar 2315 atau hingga 2290 gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Pertanyaan kedua, berapa perkiraan pemangkasan suku bunga oleh Fed tahun ini? Oke. Udah dijawab sih. Udah dijawab tadi ya. Jadi kira-kira 2 kali. Tapi besarannya kalau misalnya pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan signifikan bisa 25 basis point plus 50 basis point atau 25 plus 25 gitu. Jadi masih antara 50 basis point hingga 75 basis point untuk tahun ini. Oke. Nah, yang terakhir nih Pak, ada pertanyaan dari Ibu Juliet. Selamat sore Bu Juliet. Ya, selamat sore Bu Juliet. Bagaimana pergerakan bursa saham Wall Street, khususnya Dow Jones dan Nasdaq, bila data GDP sesuai prediksi turun 1,3% dan Fed tetap mempertahankan suku bunganya? Nah, gimana tuh Pak? Nah, iya. Pemain Dow Jones nih, pemain Wall Street nih. Ya, korbannya akan di Dow Jones, akan di Nasdaq. Tapi yang mungkin paling signifikan di Dow Jones karena Nasdaq tertolong oleh saham-saham sektor teknologi begitu ya. Gitu. Jadi intinya kalau pertumbuhan ekonomi melambat, inflasi turun, tapi The Fed masih bersikukus pada kebijakan strong dollar, nah itu dia. Maka yang akan menjadi korban adalah stock marketnya. Dow Jones akan mengalami koreksi di sana. Kayak gitu. Dan itu perlu kita antisipasi secara bersama. Dan buat para player yang sedang transaksi indeks saham, nah, tentunya prospek turunnya bursa saham Wall Street saat ini juga akan berpengaruh terhadap turunnya bursa saham regional yang dalam hal ini termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia dan sebagainya gitu. Maka itu perlu Anda waspadai secara bersama. Seperti itu. Tapi lucu juga ya Pak, negara sebesar Amerika Serikat tuh, masa GDP cuma 1,3%? Nah iya. Karena itu memang memang mereka setting seperti itu untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi karena faktor meredam inflasi tadi. Karena inflasi muncul kan karena faktor yang pertama nilai tukar, yang kedua karena naiknya harga energi yang berpengaruh terhadap harga-harga produk konsumsi, ya kan gitu. Itu memang harus diturunin supaya inflasinya juga turun. Ya, gitu seperti itu. Atau naiknya pertumbuhan ekonomi itu sendiri karena naiknya konsumsi seperti itu. Itu juga turut berpengaruh terhadap inflasi sehingga itu menjadi perhatian utama. Itu. Ya. Oke, udah maghrib? Iya, betul. Kita terbatas ya. Betul. Mungkin ada penutupan dari Pak Radit? Ya, penutupannya.
Dalam melakukan transaksi, opportunity itu selalu ada. Kapan aja opportunity nggak pernah hilang. Ya. Tapi kesempatan akan hilang ketika Anda tidak punya peluru untuk memanfaatkan opportunity itu. Betul. Jadi pada saat melakukan transaksi ada baiknya Anda membatasi resiko, Ya. ya kan? Karena peluang itu ada dan peluang itu besar. Dan di balik peluang itu ada sebuah resiko yang mengancam. Oleh sebab itu selalu manage resiko Anda dengan sangat ketat supaya Anda selalu bisa memanfaatkan peluang-peluang berikutnya. Itu Oke. saja. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Semoga semua informasi yang kita berikan bermanfaat bagi para Pastinya. Okta Traders sekalian. Pastinya. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Saya Yosi. Saya Raditya Setiawibowo dari Trading Clinic. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.